Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agil Zamzam Kurniawan NPM 1901020005, Iin Nuraini NPM 1901020009, saya sendiri Hamisah Jindra Latesa NPM 1901020022, Diah Pratiwi NPM 1901020024, Sausan Suraya NPM 1901020039, dan Denti Yulis NPM 1901020041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu konsep measurement approach akan membantu investor dalam melakukan penilaian perusahaan dengan lebih informatif. Sebelum kita memulai materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah pasar efek sepenuhnya efisien? Untuk mengetahui jawabannya, simak materi-materi berikut ini. Yang pertama yaitu ada prospek teori. Nah, teori prospek ini itu memberikan alternatif berdasarkan perilaku pada teori keputusan rasional. Nah, berdasarkan teori ini, investor yang mempertimbangkan investasi berisiko akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan kerugian perspektif. Nah, teori ini itu berlawanan dengan teori keputusan, di mana investor mengevaluasi keputusan yang dibuat dalam konteks penilaian akibatnya terhadap total kekayaan yang mereka miliki. Nah, teori prospek ini juga mengasumsikan loss aversion, perilaku di mana individu tidak menyukai kerugian walaupun sangat kecil. Hal ini menyebabkan efek deposisi. Nah, di mana investor menunjukkan perilaku mengambil resiko dengan respek pada rugi. Teori prospek ini juga mengasumsikan bahwa ketika individu mengkalkulasikan perikanan nilai dari suatu prospek, individu under atau overweight profitabilitas mereka. Nah, underweighting itu probabilitas merupakan bagian dari overconfidence, sedangkan overweighting itu probabilitas merupakan bagian dari representativeness. Materi selanjutnya yaitu is beta debt. Nah, implementasi dari CAM adalah beta saham, yaitu determinan spesifik perusahaan tunggal atas harapan pengembalian dari saham. Nah, Fama dan Friends pada tahun 1992 menemukan bahwa beta dan CAM memiliki kemampuan kecil dalam menjelaskan return saham. Nah, mereka menemukan bahwa book to market ratio dan ukuran perusahaan atau firm size lebih signifikan menjelaskan keuntungan sekuritas daripada melihat beta. Lebih baik melihat book to market ratio dan ukuran perusahaan sebagai ukuran risiko. Risiko akan meningkatkan dengan meningkatnya book to market ratio dan menurun dengan semakin besarnya ukuran perusahaan. Hasil penelitian Pharma dan Friends ini menjadikan beta mati. Nah, sebaliknya Kothari, Sanken, dan Sloan 1995 menemukan bahwa dalam jangka waktu lama 1941 sampai dengan 1990, beta merupakan prediktor signifikan atas return atau BM, juga sebagai prediktor return tetapi relatif lemah. Materi selanjutnya yaitu tentang excess stock market volatility. Nah, pertanyaan mengenai apakah pasar efisien didorong dari bukti bahwa adanya volatilitas harga saham ekses pada level pasar. Nah, CAM beranggapan bahwa beta dan tingkat bunga bebas risiko konstan, hanya perubahan dalam return pada portofolio pasar E atau RMT yang menyebabkan perubahan dalam return saham. Nah, penjelasan yang mungkin dari ketidakefisienan ini adalah faktor keperilakuan, meningkatnya volatilitas pasar saham. Sebagai contoh, model momentum Daniel et al. 2001 mengimplementasikan volatilitas pasar ekses seperti harga menaik atau overshoot dan kemudian jatuh lagi. Penjelasan lain atas temuan Silver et al. Adalah dividen spesifik untuk sebagian besar perusahaan. Variabilitas dividen antara perusahaan dapat
diversifikasikan pada portofolio yang luas, sehingga kita tidak memperkirakan bahwa variabilitas agregat dividen untuk menjelaskan variabilitas dari indeks pasar saham. Selanjutnya yaitu stock market bubble. Nah, stock market bubble ini adalah harga saham meningkat jauh dari nilai rasional yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Nah, bubble berdasarkan Shiller ini didorong dari kombinasi bias, self-attribution, dan momentum, trending umpan balik positif, dan perilaku herd yang didorong dari prediksi optimis media dari ahli pasar. Nah, Shiller ini membuktikan bahwa perilaku bubble dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi kapan berakhirnya. Namun demikian, perkembangan bubble tidak serta-merta mengkontradiksi efisiensi pasar, tergantung apakah informasi tersedia atau tidak pada saat itu untuk memprediksi risiko ini. Selanjutnya itu tentang diskusi efisiensi pasar saham versus behavior finance. Secara kolektif, teori behavior finance dan bukti yang telah didiskusikan sebelumnya meningkatkan pertanyaan mengenai seberapa jauh efisiensi pasar sekuritas dan perilaku rasional investor. Nah, Pharma mengevaluasi bukti ini dan menyimpulkan bahwa hal ini tidak menjelaskan gambaran besarnya, walaupun terdapat bukti inkonsisten dengan efisiensi. Tidak terdapat teori alternatif yang memprediksi dan mengintegrasikan bukti anomali, misalnya teori untuk memprediksi kapan pasar akan overrate atau underrate. Nah, Hisler dan Theon pada tahun 2003 itu membuat model di mana bagian investor adalah rasional sepenuhnya, sedangkan sebagai sisanya memiliki limited attention yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola informasi publik yang tersedia. Nah, limited attention itu mempengaruhi interpretasi investor atas informasi, sehingga pasar akan underrate terhadap informasi tambahan. Nah, hal ini itu diperkuat dengan bukti empiris oleh Ahmad et al. 2006, di mana mereka menemukan tidak terdapat reaksi signifikan harga saham atas nilai derivatif yang diungkapkan sebagai informasi tambahan, tetapi terdapat reaksi positif signifikan ketika pengungkapan tersebut terdapat pada neraca. Materi selanjutnya yaitu anomali pasar sekuritas efisien. Nah, terdapat bukti bahwa pasar mungkin tidak merespon informasi akuntansi tepat seperti yang diprediksikan oleh teori efisiensi. Nah, contohnya, harga saham mungkin tidak akan bereaksi penuh terhadap pernyataan keuangan saat itu juga, sehingga abnormal return berlanjut beberapa waktu mengikuti diumumkannya informasi tersebut. Nah, kasus ini tidak konsisten dengan efisiensi pasar sekuritas, sehingga disebut anomali pasar sekuritas efisien. Nah, terdapat dua macam anomali. Yang pertama yaitu ada post announcement drift, yang kedua itu ada market response to accrual. Selanjutnya yaitu keterbatasan arbitrase. Nah, terdapat alasan dari anomali yang persisten yaitu limit to arbitrage. Hal itu adalah biaya yang terjadi oleh investor yang membatasi kemampuan mereka untuk secara penuh mengeksploitasi anomali, dan demikian atribase itu hilang. Terdapat dua batas yaitu biaya transaksi dan risiko. Secara singkat, biaya transaksi dan risiko idiosinkratik menjadi sebagian penjelas mengapa anomali seperti PAD dan accrual masih ada. Nah, penelitian saat ini menunjukkan bahwa dua anomali saat ini hampir hilang. Secara keseluruhan terlihat bahwa investor institusi besar dengan biaya transaksi yang rendah dan manajemen risiko yang baik meningkatkan eksploitasi mereka terhadap PAD dan anomali accrual sampai dengan anomali tersebut hampir hilang. Jika begitu, maka penjelasan biaya dan risiko sebagai persistem anomali telah didukung. Selanjutnya yaitu pertahanan dari rasionalitas rata-rata investor. Selanjutnya itu menggugurkan ekspektasi rasional.
Nah, Braff dan Hilton pada tahun 2002 mengasumsikan bahwa investor segera mencari perubahan yang mendasari parameter perusahaan. Diasumsikan terdapat perusahaan yang melaporkan adanya peningkatan substansial dari penghasilannya. Pertanyaannya, apakah perusahaan diekspektasikan adanya peningkatan air power atau hanya sebuah noise atau bersifat jangka pendek? Untuk menghadapi risiko, estimasi investor akan mengubah kepercayaan terhadap power earning lebih sedikit jika mereka yakin earning tinggi benar ada, dan lebih banyak jika mereka yakin itu hanyalah noise. Untuk mengurangi risiko estimasi, investor akan membutuhkan informasi tambahan. Jika ekspektasi earning power benar-benar naik, informasi baru akan diobservasi. Kemudian investor akan mengubah estimasi earning power yang diekspektasikan dan membeli saham tambahan, sehingga harga saham akan naik. Namun hal tersebut memakan waktu seperti konsep perilaku konservatif. Selanjutnya yaitu menggugurkan pengetahuan umum. Nah, pada kasus CAM, setiap investor diasumsikan mengetahui beta saham dan seluruh investor mengetahui kalau semua orang mengetahui beta. Nah, ketika investor membuat keputusan dengan dasar kepercayaan mereka atas kepercayaan orang lain daripada kepercayaan mereka tentang state of nature yang relevan. Kepercayaan ini disebut higher order belief. Hal ini dikarenakan kepercayaan investor rasional dapat menghasilkan perilaku harga saham seperti pada behavioral finance yang diprediksikan. Summary Securities Market Influences. Konsekuensi yang paling tampak adalah pelaku atau trader cukup noise, tetapi ekspektasinya nol. Karena itu bahkan dalam konteks ekspektasi, harga saham tergantung pada nilai yang mendasar dari saham tersebut. Pada waktu yang lain, bagaimanapun juga, investor rasional termasuk analitis akan menemukan mispricing dan mengambil keuntungan dari hal tersebut yang memicu harga pada nilai fundamental. Nah, laporan keuangan yang diperbaiki semakin membantu memprediksi nilai fundamental perusahaan dan mempercepat proses arbitrasi. Kemudian, dengan mengurangi biaya analisis rasional, pelaporan yang lebih baik akan mengurangi bias dari perilaku investor. Akibatnya, inefisiensi pasar sekuritas mendukung perspektif pengukuran. Selanjutnya yaitu ada conclusion about securities market efficiency and investor rationality. Nah, secara bersama-sama, teori dan bahan bukti menimbulkan pertanyaan yang lebih besar mengenai luas efisiensi pasar dan pasar efisien. Terdapat bahan bukti yang membingungkan perilaku investor dan mengakibatkan mispricing yang besar kemungkinan terjadi pada perusahaan di mana evaluasi keuntungan sulit dilakukan. Misalnya untuk perusahaan dengan sejumlah besar aset tidak berwujud, perusahaan sedang berkembang, dan pada perusahaan di mana asimetri informasi antara insider dan outsider cukup tinggi. Pada intinya adalah bahwa model pasar efisiensi masih bermanfaat sebagai pedoman laporan keuangan, tetapi teori dan bahan bukti tidak efisien terakumulasi pada saat mendukung perspektif pengukuran, meskipun harus melalui pengorbanan reliabilitas untuk peningkatan relevansi. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu other reason supporting a measurement perspective atau alasan lain yang mendukung pendekatan pengukuran. Mengapa measurement perspective mengusulkan untuk memasukkan informasi yang bernilai lebih relevan dalam laporan keuangan pokok, padahal teori pasar modal efisien berimplikasi bahwa catatan kaki dan pengungkapan lain sudah cukup. Sejumlah pertimbangan datang bersama untuk menunjukkan bahwa kegunaan keputusan
pelaporan keuangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perhatian dan pengukuran. Pasar sekuritas mungkin tidak selalu seefisien yang diyakini sebelumnya. Dengan demikian, investor mungkin memerlukan lebih banyak bantuan dalam menilai probabilitas kinerja perusahaan di masa depan daripada yang mereka peroleh dari laporan biaya historis. Berdasarkan information perspektif, biaya historis digunakan sebagai basis akuntansi dan mengandalkan pengungkapan penuh untuk meningkatkan manfaat informasi akuntansi bagi investor. Bentuk pengungkapan tidak penting. Yang penting adalah bahwa diasumsikan banyak rasional investor dan informed investor. Riset empiris tentang efisiensi pasar modal telah mengkonfirmasi bahwa setidaknya informasi laba bermanfaat bagi pasar. Terdapat 3 alasan yang mendasari adanya kemungkinan bahwa measurement dapat meningkatkan relevansi informasi akuntansi tanpa mengabaikan reliabilitas informasi akuntansi tersebut. Yang pertama, laba hanya direaksi oleh pasar sebesar 2-5%. Lev tahun 1989 menemukan bahwa respon pasar terhadap berita baik atau berita buruk tentang earning sangat kecil. Variabilitas keuntungan abnormal dalam narrow window hanya 2% sampai dengan 5% yang dijelaskan oleh informasi earning. Sisanya diakibatkan oleh faktor lain selain perubahan earning. Kemudian yang kedua, pasar modal mungkin tidak seefisien yang diduga. Hal ini diperkuat oleh Olson Clean Surplus Theory yang menekankan bahwa peran utama laporan keuangan adalah dalam penentuan nilai perusahaan, bukan perspektif informasi di mana laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi. Teori ini menuntut ke arah perspektif pengukuran. Selanjutnya yang ketiga yaitu tuntutan tanggung jawab hukum oleh masyarakat terhadap akuntan meningkat. Tuntutan ini muncul karena kenyataan gagalnya perusahaan-perusahaan besar, khususnya lembaga keuangan. Dari perspektif teoritis, teori surplus bersih Olson menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan dapat dinyatakan dalam variabel laporan laba rugi dan neraca. Sementara teori surplus bersih berlaku untuk basis akuntansi apapun. Demonstrasinya bahwa nilai perusahaan bergantung pada variabel akuntansi fundamental konsisten dengan pendekatan pengukuran. Akhirnya, peningkatan perhatian pada pengukuran didukung oleh pertimbangan yang lebih praktis. Dalam beberapa tahun terakhir, auditor telah menjadi sasaran tuntutan hukum. Dalam retrospeksi, tampak bahwa nilai aset bersih dari perusahaan yang gagal benar-benar dilebih-lebihkan. Standar akuntansi konservatif yang memerlukan teknik berbasis sepihak seperti tes penurunan nilai dapat membantu mengurangi kewajiban auditor dalam hal ini. Relevansi nilai informasi laporan keuangan. Relevansi nilai membutuhkan apresiasi terhadap perbedaan antara signifikansi statistik dan signifikansi praktis. Statistik yang mengukur relevansi nilai seperti R2 dan ERC berbeda secara signifikan dari 0 dalam arti statistik. Namun relevansi nilai bisa sangat kecil. Jadi kita yakin bahwa ada respon pasar keamanan terhadap pendapatan atau sebagai lawan dari tidak respon. Tetapi pada saat yang sama kita bisa kecewa karena respon tidak lebih besar daripada itu. Yang selanjutnya yaitu teori surplus bersih Olson. Yang pertama, 3 rumus untuk nilai perusahaan. Teori surplus bersih dari Olson memberikan kerangka yang konsisten dari perspektif pengukuran dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar dari suatu perusahaan dapat ditujukan dari segi komponen laporan neraca dan laporan laba rugi. Teori ini mengasumsikan kondisi ideal, termasuk dividen yang tidak relevan. Namun, teori ini sudah memberikan banyak keberhasilan dalam menjelaskan memprediksi nilai akrual perusahaan. Garis besar dari teori ini didasarkan pada versi sederhana yang dikemukakan oleh Fatham dan Olson atau FO pada tahun 1995. FO mulai dengan menunjukkan determinan fundamental nilai perusahaan yaitu
arus dividen perusahaan tersebut. Goodwill yang bernilai 0 memiliki kasus-kasus dari model FO yang disebut akuntansi tidak bias, di mana laba abnormal tidak ada. Model FO dapat digunakan untuk mengestimasi nilai saham perusahaan. Yang kedua yaitu persistensi penghasilan. FO kemudian memperkenalkan konsep penting dari persistensi penghasilan ke dalam teori. Implikasi dari model FO dengan ketekunan dibagi menjadi dua. Pertama, bahkan dalam kondisi ideal, semua tindakan tidak lagi ada di neraca. Yang kedua, rumus persistensi penghasilan menyaratkan bahwa investor akan meningkatkan informasi untuk membantu mereka menilai penghasilan persisten karena hal itu penting untuk kinerja masa depan perusahaan. Yang ketiga, memperkirakan nilai perusahaan. Model FO dapat digunakan untuk memperkirakan nilai saham perusahaan, yang kemudian dapat dibandingkan dengan nilai pasar yang sebenarnya untuk menunjukkan kemungkinan over atau undervaluation oleh pasar untuk membantu dalam keputusan investasi. Yang keempat yaitu studi empiris model surplus bersih. Teori surplus bersih telah menghasilkan banyak penelitian empiris. Salah satu aspek dari penelitian ini adalah membandingkan kemampuan prediksi relatif dari dividen arus kas dan pendapatan residual model. Bahwa dalam kondisi ketiga model menghasilkan penilaian yang identik. Namun karena kondisi tidak ideal, model yang menghasilkan prediksi terbaik adalah masalah empiris. Misalnya, dikatakan bahwa model surplus bersih memiliki keunggulan karena menggunakan informasi laporan keuangan yang mencakup akrual. Sejak akrual mengantisipasi arus kas masa depan, pada dasarnya mereka membawa arus kas ke depan neraca. Jadi, sejauh akrual relevan dengan nilai, sebagian besar pekerjaan karena ramalan tidak dilakukan. Arus kas dan model dividen memiliki lebih untuk diprediksi karena mereka harus memprediksi total arus masa depan. Jika dikatakan bahwa surplus bersih lebih mudah diterapkan daripada model arus kas. Yang selanjutnya yaitu kewajiban hukum auditor. Auditor sering berada di bawah tekanan yang cukup besar dari manajemen atau bahkan politisi untuk membengkokkan atau meregangkan GAAP. Sehingga persyaratan modal hukum, target pendapatan, dan atau perkiraan analis akan terpenuhi. Di sini, peregangannya adalah menilai aset pinjaman dengan biaya historis ketika nilainya saat ini jauh lebih rendah dan menyetujui perdagangan keuntungan. Ini adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap kegagalan simpan pinjam karena memungkinkan perusahaan untuk menyembunyikan masalah mereka dari pasar. Meskipun keuangan mereka yang sebenarnya tampaknya diperlukan bentuk konservatisme bersyarat yang lebih kuat yang membutuhkan perluasan pemikiran biaya atau pasar yang lebih rendah. Pembuat standar menerapkan beberapa standar seperti ini pada tahun-tahun setelah bencana simpan pinjam, seperti uji penurunan nilai untuk aset modal dan niat baik. Tes ini merupakan aplikasi parsial dari pendekatan pengukuran. Jika arus kas masa depan bersih dari suatu aset kurang dari nilai buku, aset tersebut diturunkan ke nilai saat ini. Kemudian, mungkin fakta bahwa penurunan nilai tersebut diwajibkan oleh GAAP akan membantu auditor menahan tekanan manajemen untuk melebih-lebihkan aset bersih. Selanjutnya, auditor dapat mengurangi eksposur kewajiban mereka dengan menunjukkan bahwa dengan tes penurunan nilai, laporan keuangan memasukkan penerapan nilai negatif yang mendahului kebangkrutan, merger, perampingan, kewajiban lingkungan, dan lain-lain. Memang sejauh perubahan nilai negatif adalah informasi orang dalam, pengungkapannya melalui tes penurunan nilai menginformasikan pasar tentang keberadaan dan besarnya perubahan tersebut. Tentu saja, penentuan nilai saat ini membutuhkan penggunaan estimasi dan penilaian yang lebih besar. Tetapi karena kewajiban hukum, trade-off relevansi atau keandalan mungkin telah bergeser ke arah relevansi yang lebih besar. Orang mungkin bertanya, jika auditor dihukum untuk kerugian investor yang timbul dari pernyataan yang berlebihan,
Mengapa mereka tidak juga dihukum untuk kerugian investor yang timbul dari pernyataan yang terlalu rendah? Investor juga merugi karena meremehkan aset dan pendapatan. Jika pernyataan yang terlalu rendah ini menyebabkan nilai saham yang terlalu rendah, kerugian investor yang dapat timbul dari penjualan saham yang dinilai terlalu rendah. Juga bahkan tanpa penjualan, harga saham yang rendah dapat menyebabkan kerugian utilitas investor jika mereka menunda konsumsi karena mereka percaya bahwa mereka kurang kaya daripada yang sebelumnya. Namun, tuntutan hukum yang timbul dari pernyataan yang berlebihan relatif sering terjadi. Jawabannya adalah bahwa investor yang menghindari risiko kehilangan lebih banyak utilitas dari pernyataan yang meremehkan daripada dari pernyataan yang berlebihan dengan besaran yang sama. Selanjutnya yaitu asymmetry of investor losses. Mengantisipasi asimetri kerugian investor, auditor yang ingin menghindari tuntutan hukum bereaksi dengan sikap konservatif. Ketika nilai saat ini telah menurun, penurunan aset ke nilai saat ini menguntungkan investor. Regulator yang juga ingin melihat lebih sedikit kerugian investor dan tuntutan hukum akan mendorong konservatisme ini dengan undang-undang hukum bagi perusahaan dan manajer. Mereka yang gagal merilis berita buruk pada waktu yang tepat dan dengan standar akuntansi baru seperti penurunan nilai. Salah satu cara akuntansi dan auditor dapat meningkatkan pelaku etis, meningkatkan kerugian bagi investor, dan melindungi diri mereka sendiri dari kewajiban hukum adalah dengan memperluas konservatisme bersyarat. Perhatikan bahwa konservatisme bersyarat memerlukan pengukuran nilai kas. Kita dapat mengungkapkan sebagai versi asimetri, yaitu dari sisi dari pendekatan pengukuran. Selanjutnya yaitu konservatisme. Konservatisme yang pertama yaitu konservatisme bersyarat. Konservatisme bersyarat adalah bentuk akuntansi konservatisme yang mengacu pada pepatah lama, semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu konservatisme tak bersyarat. Konservatisme tak bersyarat adalah bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengaruh pada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Dilaporkan oleh Skinner 1997, dia memeriksa sampel dari 221 tuntutan hukum Amerika Serikat setelah pelaporan kegiatan pendapatan negatif yang besar atau yaitu berita buruk dalam pendapatan kuartalan selama 1988 sampai 1994 relatif terhadap kuartal dari mana tidak ada tuntutan hukum terjadi. Skinner melaporkan bahwa manajer lebih mungkin untuk memperingatkan pasar akan berita buruk sebelum pendapatan kuartal dilaporkan, relatif terhadap kecenderungan mereka untuk mengungkapkan lebih awal jenis berita pendapatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan kerugian sukarela awal mungkin merupakan upaya manajer untuk mencegah tuntutan hukum yang biasanya mengikuti berita buruk. Namun, Skinner tidak menemukan bukti bahwa pengungkapan awal mengurangi tuntutan hukum, menunjukkan bahwa meskipun pengungkapan awal, pemegang saham memiliki insentif yang kuat untuk menuntut setelah berita pendapatan buruk. Selanjutnya itu kesimpulan pendekatan pengukuran untuk kegunaan perusahaan. Kewajiban hukum dapat memaksa akuntan, auditor, dan manajer untuk meningkatkan konservatisme dalam laporan keuangan dengan mewajibkan tes penurunan nilai yang dipandang sebagai versi asimetris dan pengukuran nilai saat ini. Pendekatan pengukuran diperkuat oleh pengembangan teori surplus bersih Olson yang menekankan peran mendasar dari informasi akuntansi keuangan dalam menentukan nilai perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.